Salam waras, salam petir. Halo Pioneers, selamat datang kembali. Hari ini kita mendapat kabar update langsung dari dapur Core Team. Angkanya cukup menarik. Lebih dari 119.000 Pioneers telah berhasil menyelesaikan migrasi kedua. Ekosistem kita tumbuh dan saldo-saldo yang tertahan perlahan mulai masuk ke dompet mainnet. Tapi, kita tahu persis apa yang ada di pikiran sebagian besar dari kita yang menonton video ini sekarang. Di antara kita pasti bergumam, kenapa saldo saya belum pindah? Kenapa status saya masih nyangkut? Tenang, Anda tidak sendirian. Jujur saja, buka-bukaan di sini, akun saya sendiri pun masih mengalami delay, penundaan. Migrasi kedua saya belum berhasil. Kalau saya cek statusnya, yang komplit masih migrasi yang pertama dulu. Migrasi kedua saya masih masuk antrean. Jadi, kalau Anda merasa gelisah atau frustrasi karena saldo belum update, ketahuilah bahwa banyak dari kita, termasuk saya, yang masih duduk di ruang tunggu yang sama. Mari kita bahas dengan kepala dingin kenapa ini terjadi, dan yang lebih penting, apa penyakit mental yang harus kita hindari saat koin ini nanti benar-benar cair. Bagian 1. 4 kendala utama migrasi kedua. Proses migrasi massal di tingkat global itu bukan seperti transfer uang pakai mobile banking biasa yang sedetik langsung sampai. Ada ratusan juta titik data yang harus diverifikasi. Core Team sendiri melempar pertanyaan ke komunitas tentang kendala apa yang sedang dihadapi. Rata-rata berkisar di 4 hal ini. 1. Masalah KYC. Banyak akun referral kita yang KYC-nya masih tentatif atau malah belum lolos. Ingat, sebagian saldo transferable Anda itu bergantung pada status kelulusan tim Anda. 2. Saldo belum update. Aplikasi butuh waktu untuk sinkronisasi data dari server ke blockchain mainnet. Ini murni masalah antrean lalu lintas data. 3. Kebingungan lockup. Ada yang salah setting persentase atau durasi lockup, penguncian, sehingga koin yang mereka kira akan bebas ternyata terkunci oleh sistem sesuai settingan awal mereka sendiri. 4. Penundaan migrasi. Seperti yang saya alami. Ini terjadi karena sistem melakukan rollout secara bertahap atau bergelombang untuk menjaga stabilitas blockchain agar tidak down karena beban mendadak. Intinya rekan-rekan, selagi Anda tidak melanggar aturan dan akun Anda bersih dari indikasi bot, ini murni hanya masalah waktu. Antrean sedang berjalan. Bagian 2. Penyakit lama di era Open Mainnet. Sekarang, kita masuk ke topik yang lebih serius. Kita saat ini sudah berada di fase Open Mainnet. Pindu sudah terbuka dan koin sudah mulai memiliki nilai tukar di pasar terbuka. Dan justru disinilah letak ujian terberatnya. Penyakit lama kembali kambuh. Mentalitas cepat kaya. Banyak orang yang ribut soal delay migrasi kedua ini bukan karena mereka peduli pada ekosistem. Mereka marah-marah karena mereka sudah tidak sabar ingin memindahkan koin itu ke bursa exchange, menjualnya semua menjadi uang rupiah, lalu berniat pamer atau beli barang-barang konsumtif. Rekan-rekan, mari kita bersikap dewasa. Pi Network ini bukan diciptakan sebagai mesin sulap untuk mengubah Anda menjadi miliarder dalam semalam. Ini bukan alat pesugihan digital. Jika niat Anda hanya untuk dumping atau menjual murah dan membuang semua koin Anda begitu saldo migrasi kedua Anda masuk, maka Anda sedang menghancurkan rumah yang susah payah kita bangun bersama selama tahun-tahun. Kekayaan sejati tidak dibangun dari mentalitas pejabat yang ingin untung instan lalu kabur. Kekayaan dibangun dari kesabaran menahan aset dan menggunakannya di tempat yang tepat. Bagian 3. Adopsi adalah kunci, bukan sekedar jual putus. Kabar 119.000 orang yang berhasil migrasi ini disebut sebagai langkah besar menuju adopsi mainnet penuh. Kata kuncinya adalah adopsi, bukan spekulasi. Gunakan saldo migrasi Anda nanti dengan cerdas. Gunakan untuk barter barang. Gunakan untuk membeli jasa di dalam ekosistem, atau simpan sebagai investasi jangka panjang. Jangan gadaikan masa depan keluarga Anda hanya untuk kepuasan memegang uang kertas hari ini yang besok juga akan habis terpakai. Sistem blockchain yang ramah lingkungan ini didesain agar kita memiliki kedaulatan finansial, bukan untuk mengulang kesalahan sistem lama di mana kita hanya jadi budak uang. Bagi kita yang migrasinya masih delay, anggap saja ini cara Tuhan menjaga koin kita agar tidak terburu-buru kita jual di saat kita sedang emosi atau butuh uang cepat. Jadi, mari kita tarik napas panjang. Bagi Anda yang sudah berhasil migrasi kedua, selamat. Gunakan koin Anda dengan bijak, jangan kalap. Bagi Anda yang senasib dengan saya, yang statusnya masih migrasi pertama dan belum bergerak, santai saja, kita nikmati prosesnya. Dan ingat, tetaplah bekerja keras di dunia nyata. Biarkan Pi Network bekerja di latar belakang sebagai aset masa depan kita. Jangan sampai harapan membuat kita malas berusaha hari ini.
Terima kasih sudah menemani obrolan santai ini. Salam waras, salam petir.